Bagi teman-teman, perkenalkan nama saya Tiberius Adriano. Saya akan menjelaskan materi tentang faktorial rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL. Percobaan dua faktor dapat diaplikasikan terhadap seluruh unit-unit percobaan secara berkelompok. Hal ini dilakukan apabila unit percobaan yang digunakan tidak seragam. Rancangan ini sering disebut juga dengan rancangan dua faktor dalam rancangan acak kelompok lengkap. Contoh, penelitian tentang produksi 3 varietas. Varietas 1, varietas 2, varietas 3 yang diberikan 4 dosis pupuk N1, N2, N3. Dengan banyaknya perlakuan yang dicobakan sebanyak 3 kali 4 sama dengan 12 kombinasi perlakuan, di mana setiap kombinasi varietas dan pupuk ditanam pada petak lahan berukuran 2 meter kali 3 meter dengan kali ulangan, dan banyaknya petak percobaan yang digunakan adalah 12 kali 3 sama dengan 36 unit percobaan. Dengan petak lahan yang digunakan tidak bisa dijamin homogennya karena kondisi lahannya tidak rata tetapi miring dengan sudut kemiringan tertentu. Dalam hal ini, unit percobaan dibagi ke dalam 3 kelompok yang berbeda sesuai dengan perbedaan petak lahan. Masing-masing petak lahan terdiri dari 12 unit percobaan sesuai dengan banyaknya perlakuan yang akan dicobakan. Penempatan posisi perlakuan yang dicobakan dilakukan secara acak untuk setiap kelompok secara terpisah. Hal ini berbeda dengan RAL atau rancangan acak lengkap, di mana pada RAL pengacakan dilakukan secara menyeluruh, sedangkan pada RAKL rancangan acak kelompok lengkap pengacakan dilakukan pada masing-masing kelompok secara terpisah. Langkah-langkah pengacakan untuk menentukan posisi perlakuan. 1. Beri nomor pada setiap kombinasi perlakuan 1 sampai 12. 2. Beri nomor petak lahan pada kelompok terpilih 1 sampai 12. 3. Pilihlah bilangan acak 3 digit sebanyak 12 bilangan, kemudian petakan nomor perlakuan 1 sampai 12. Peringatkanlah bilangan-bilangan acak tersebut. 4. Petakanlah perlakuan-perlakuan pada unit-unit percobaan dalam kelompok terpilih sesuai dengan peringkat bilangan. Dengan demikian akan diperoleh bagan percobaan seperti di bawah ini. Blok 1 baris pertama 1V2N0, baris kedua V2N3, baris ketiga V2N1, dan seterusnya. Begitupun juga dengan blok 2 dan blok 3. Pada blok 2 baris pertama 1V3N3, 2V2N3, 3V1N2, dan seterusnya. Tabulasi datanya dapat dibuat sebagai berikut. Ya, kita lihat di sini ada tabel. Model linear adiktif dari percobaan dua faktor RAKL adalah sebagai berikut. YIJK sama dengan mu tambah alpha I tambah beta J tambah alpha beta IJ tambah PK tambah EIJK, di mana YIJK merupakan pengamatan pada faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, dan kelompok ke K. Mu merupakan nilai rata-rata atau komponen adiktif dari rataan. Alpha I merupakan pengaruh utama dari taraf ke I faktor A. Beta J merupakan pengaruh utama dari taraf ke J faktor B. Alpha beta EJ IJ merupakan komponen interaksi dari faktor A dan faktor B. PK merupakan pengaruh adiktif dari kelompok dan diasumsikan tidak berinteraksi dengan perlakuan atau bersifat adiktif. EIJK merupakan pengaruh galat percobaan pada kelompok yang memperoleh faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, dan kelompok ke K. Asumsi yang paling mendasar dan berlaku umum bagi model di atas adalah bahwa galat percobaan harus timbul secara acak yang menyebar secara bebas dan normal dengan nilai tengah sama dengan 0 dan ragam. Mu Q kuadrat atau dituliskan EIJK atau 0 Q kuadrat. Langkah-langkah perhitungan. Hitung faktor koreksi atau FK, jumlah kuadrat total JKT, jumlah kuadrat faktor A JKA, jumlah kuadrat faktor B JKB, jumlah kuadrat interaksi faktor A dan B JKAB, jumlah kuadrat kelompok JKK, dan jumlah kuadrat galat JKG. FK faktor koreksi. FK sama dengan sigma YIJK pangkat kuadrat dibagi ABK.
JKT jumlah kuadrat total. JKT sama dengan sigma A, sigma B, sigma R, atau YIJK kurang Y kuadrat sama dengan sigma YIJK pangkat F kuadrat kurang FK. JKA jumlah kuadrat faktor A sama dengan sigma Y kuadrat I dibagi dengan BR dikurangi faktor koreksi. KB sama dengan jumlah kuadrat faktor B. JKB sama dengan sigma Y kuadrat J per AR. Baik, perkenalkan, nama saya Silvinus Fernando Baona. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jumlah kuadrat interaksi faktor A dan B. JKAB sama dengan JKP dikurang JKA dikurang JKB, di mana JKP sama dengan sigma dari DIJ pangkat 2 dibagi R dikurangi dengan FK. Selanjutnya JKK jumlah kuadrat kelompok, di mana JKK sama dengan sigma Y titik K kuadrat per AB dikurangi FK. JKG sama dengan jumlah kuadrat galat. JKG sama dengan JKT kurang JKP kurang JKK. Tentukan derajat bebas masing-masing melalui DB kelompok. DB kelompok sama dengan R kurang 1, DB perlakuan sama dengan AB kurang 1, DB galat sama dengan AB kurang 1, R kurang 1, DB total sama dengan ABR kurang 1. Berikut tentukan derajat bebas pengaruh utama dan interaksi dari faktor-faktor A dan B sebagai berikut. DB faktor A sama dengan alfa kurang 1, yaitu banyak taraf A kurang 1. DB faktor B sama dengan B kurang 1, yaitu banyaknya taraf B kurang 1. DB interaksi AB sama dengan A kurang 1 sama dengan B kurang 1. Tentukan kuadrat tengah masing-masing melalui pembagian antara JK dengan derajat bebasnya, yaitu KTA sama dengan JKA dibagi A kurang 1. KTB sama dengan JKB dibagi B kurang 1. KTAB sama dengan JKAB dibagi A kurang 1 B kurang 1. Yang berikut bentuk hipotesis yang diuji dalam rancangan dua faktor rancangan acak lengkap adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh utama faktor A. H0 A1 sama dengan A2 sama dengan titik alfa A sama dengan 0, atau faktor A tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1i, di mana alfa A AI tidak sama dengan 0. Pengaruh utama faktor B. H0 B1 sama dengan B2 sama dengan titik sama dengan beta B sama dengan 0, atau faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1J, di mana beta J tidak sama dengan 0. Pengaruh sederhana atau interaksi faktor A dengan faktor B. H0 AB11 sama dengan AB12 sama dengan titik sama dengan AB sama dengan 0, atau interaksi faktor A dengan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada sepasang IJ, di mana AB IJ tidak sama dengan 0. Pengaruh pengelompokan. H0 P1 sama dengan P2 sama dengan titik sama dengan PR sama dengan 0, atau blok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1K, di mana PR tidak sama dengan 0. Contoh, seorang peneliti bermaksud melakukan percobaan faktorial tentang pengaruh pupuk kandang dan pengapuran terhadap ketersediaan fosfor. Menurut metode ekstraksi Bray 2 di tanah masam
petsolik, merah kuning bekas padang alang-alang yang ditanami kedelai. Takaran pupuk kandang dan kapur karbonat untuk berbagai tanaman umumnya optimum pada takaran 10 ton dan setara 1 kali al DD dengan kombinasi perlakuannya yaitu faktor pupuk kandang A0 sama dengan tanpa pupuk kandang, A1 sama dengan 5 ton atau per hektar pupuk kandang, A2 sama dengan 10 ton atau hektar pupuk kandang, A3 sama dengan 15 ton atau hektar pupuk kandang. Faktor kapur B, B0 sama dengan tanpa kapur, B1 sama dengan 0,5 kali AL DD, B2 sama dengan 1 kali AL DD, B3 sama dengan 1,5 kali AL DD. Derajat kepentingan tingkat-tingkat faktor disusun agar tingkat faktor yang diharapkan optimum terletak di tengah-tengah. Kemudian akan dilakukan pengambilan sampel tanah secara komposit dari masing-masing petak percobaan untuk diuji di laboratorium kimia atau kesuburan tanah. Hasil analisis ketersediaan fosfor ppm adalah sebagai berikut. Seperti yang kita lihat tabel di bawah ini itu merupakan tabel data ketersediaan P dalam tanah menurut kelompok X kombinasi perlakuan.